Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam budaya, kembali lagi di channel Nugaen. Pada kali ini, channel ini akan mengungkap makna salah satu filosofi Bugis tentang Makalu Dapura Wekapitu, yang secara bahasa dapat diterjemahkan dengan kata mengelilingi dapur sebanyak 7 kali. Mengungkap makna salah satu filosofi Bugis, Makalu Dapurang Wekapitu, yang secara bahasa dapat diterjemahkan dengan kata mengelilingi dapur sebanyak 7 kali. Filosofi ini diperuntukkan bagi mereka pemuda Kalolo Bugis sebelum melepas masa lajangnya, di mana pemuda tersebut sudah mencapai masa yang mapan untuk membina mahlihai bahtera rumah tangga. Tentu kita masih ingat pesan orang tua leluhur kita kepada pemuda Bugis yang ingin segera mengakhiri masa lajangnya, yaitu dengan Makalu Dapura Wekapitu, apalagi sudah memiliki niat untuk berumah tangga, karena perkawinan adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu kaum muda untuk melepas masa lajangnya. Terlebih lagi apabila calon yang akan dinikahinya adalah orang yang sangat dicintainya. Oleh karena itu, penulis mencoba mengungkap makna di balik Makalu Dapura Wekapitu tersebut. Ketika pemuda menyampaikan niat kepada orang tuanya kalau dirinya sudah siap untuk menikah, maka orang tua yang murni keturunan Bugis dan paham pesan-pesan leluhur, tentu orang tua membalasnya dengan kata Mulle mua Makalu Dapura Wekapitu, yang artinya sanggupkah kau tawaf atau mengelilingi dapur sebanyak 7 kali. Tawaf di dapur sebanyak 7 kali bukanlah hal yang sulit. Jangankan 7 kali, 1000 kali pun pasti banyak yang bisa, apalagi melihat dapur khas orang Bone paling besar 1 meter persegi. Tapi bukan itu yang dimaksud. Kata itu punya makna yang mendalam, punya pesan yang tersirat bagi pemuda yang siap untuk menikah. Oleh karena itu, bagi pemuda yang sudah mau menikah, wajib mendalami makna Makalu Dapura Wekapitu. Untuk mengelilingi dapur sebanyak 7 kali, seorang pemuda harus mempersiapkan 3 kayu, dalam artian agar dapur itu tetap beroperasi, yaitu kayu aju. Pertama, Mulle moga Poleangi aju tunu binemu nawat di madumpu dapuranna, yang artinya sanggupkah kau menyiapkan kayu bakar untuk istrimu supaya dapurnya bisa berasap. Artinya seorang suami harus bisa menafkahi, memberi makan terhadap istrinya. Muncul pertanyaan, kenapa orang tua kita dahulu menyuruh kita mengelilingi dapur sebanyak 7 kali? Ternyata orang tua mengisyaratkan kalau di waktu lajangmu kau punya nyawa sumanga 1, maka setelah menikah nyawa sumanga itu harus bertambah menjadi 7. Bertanggung jawab moral yang tinggi sebagai bentuk watak putra Bugis dalam mengemban amanah sebagai seorang kepala keluarga. Itulah bagian dari pesan para leluhur kita dan orang tua kita dahulu yang selalu mempertanyakan kesanggupan kita untuk mengitari dapur sebanyak 7 kali. Kesimpulannya, sebelum menikah, seorang laki-laki putra Bugis harus siap untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kebutuhan batin sang istri dengan semangat 7 kali lipat. Bagi pembaca, Mulle mua Makalu Dapura Wekapitu, pesan yang penuh makna tanpa disadari itu sangat bermanfaat bagi kehidupan setelah memiliki tanggung jawab yang berbeda, yaitu sebagai kepala keluarga. Menjadi penopang hidup bagi keluarga untuk mencari rezeki supaya bisa menutupi belanja sang istri, karena setelah menikah pastinya kita sudah malu untuk terus dibiayai
oleh orang tua. Oleh karena itu setelah menikah, kita harus mandiri dan mampu menafkahi keluarga kita sendiri. Kayu, aju kedua. Ule muagah poliangi, waju benemu, natutukangi welam pelana, yang artinya sanggup kakak menyediakan baju buat istrimu untuk menutupi tubuhnya. Sebagai seorang laki-laki yang normal, pasti kita mau istri kita tampil menarik dan elegan. Untuk tampil menarik dan elegan, pastinya harus ditopang dengan pakaian yang wajar. Oleh karena itu, sebagai suami yang baik, kita harus menyiapkan kebutuhan sang istri itu. Alangkah malunya seorang suami kalau istrinya jarang ganti baju, apalagi watak orang Bugis, Maraja Siri. Rasa malunya tinggi, dan juga sanggupkah menyiapkan tempat tinggal buat istrimu supaya ada tempat bagi kamu untuk bercengkerama dan membina keluarga. Setelah menikah, pastinya kita sudah memiliki kehidupan sendiri dan tidak lagi tinggal di rumah orang tua atau rumah mertua. Oleh karena itu, seorang suami harus menyiapkan diri untuk mandiri dan membuat rumah sendiri. Ada istilah Bugis mengatakan, namua lo maruru asala bola tak mato, magalo mua panat dinge, yang artinya biar mau rubuh asal rumah sendiri, perasaan akan senang. Kayu, aju yang ketiga. Angka mua aju poncomu, lega-lega di tengahnya dua batu-batumu, yang artinya adakah kayu-kayu pendekmu yang berada di tengah dua batumu. Aju ini merupakan aju yang paling penting karena ini menyangkut tentang kelanjutan generasi dan juga kepuasan seorang wanita. Banyak wanita yang mengatakan walau bergelimang harta, tapi tidak pernah diberikan nafkah batin, maka sama halnya bohong. Ju yang kedua adalah waju pakaian, yang ketiga adalah aju papan rumah, yang keempat adalah sanggup menyiapkan aju maponcona, nama tojo magertak modelena, ia engkai tetong di tangana dua batu-batu lengange. Aju yang keempat ini yang sangat penting. Kalau aju yang keempat ini enggak ada, atut dui kubinemu. Dan yang kelima, 6, 7 kita kaitkan dengan syarat Islam, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah.